Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 kelas 113 yang saya sendiri Makmur dari SMK Negeri 2 Bogor, dan sebelah kanan saya Yeni Ernawati dari SDN 1 Kutarejo Bogor, dan sebelah kiri saya Rita Sulawati dari SDN Negeri 3 Sidoarjo Bogor. Kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik yang akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Yeni. Sesuai janji kita kemarin, Iya. Nah, kita akan berbincang sebentar saja. Iya. Sesuai janji yang kemarin kita kan mau diskusi, ada coaching yang mau dengan coaching dengan menggunakan alur Delta. Nanti Bapak akan melakukan coaching dengan coachingnya Bu Lita, dan saya yang menjadi pengamat atau observer. Oke, Bu Yeni. Jadi nanti saya akan praktek coaching dengan saya sebagai coachnya, dan coachnya adalah Bu Lita. Saya akan berusaha untuk mencoba menggunakan alur Delta, yaitu tentang bagaimana tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Dan nanti Bu Yeni akan sebagai observer atau pengamat saya. Kita seperti itu. Baik. Yeah. Nanti kita akan memakai 4 kriteria. Jadi kriteria yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Sesuai dengan alur kita itu, saya bisa menangkap kompetensi yang akan kembangkan bagaimana menjadi pendengar yang baik, bagaimana memberikan kehadiran penuh dalam melakukan coaching, dan bagaimana memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching nantinya dapat menggali solusi atau atas permasalahannya sendiri. Baik, seperti itu Bu Yeni. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Nanti saya lebih akan menerapkan kepada memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga ataupun menggali solusi-solusi kepada coaching sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu bisa menyelesaikan masalahnya dari pemikiran atau kompetensi yang ada pada coaching tersebut. Ngoten Bu Yeni. Baik Bapak. Semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bapak mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Alhamdulillah ini tadi sudah janjian, sudah siap sama Bu Rita sebagai coaching, dan insya Allah bisa kita laksanakan nantinya Bu Yeni. Setelah ini kita melakukan praktek coaching. Iya. Baik Bapak, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bapak dalam melaksanakan coaching. Jadi saya minta seperti itu Bu Yeni, nanti sebagai observer atau pengamat bisa dinilai kekurangan saya sebagai coach dalam pengembangan kompetensi saya. Nonton nggih Bu Yeni nggih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Makmur, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Makmur. Terima kasih sudah bertanya pada saya pada hari ini. Maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak punya sedikit waktu? Karena kebetulan ini Pak ada yang ingin saya curhatkan, ada yang ingin saya ceritakan kepada penjenengan. Untuk waktu, kira-kira saya hari ini free, berita. Jadi, monggo untuk ke ruangan saya aja, biar ngobrolnya lebih santai, lebih rileks. Baiklah Pak, mari. Mari kita ke ruangan. Oke, berita kok saya lihat tadi
dari pagi tadi kayaknya kok murung aja. Ini ada masalah atau yang bisa ya saya bantu tentang masalah Iya. tersebut? Iya, iya. Pak Makmur sudah memperhatikan saya sampai seperti itu, sebenarnya saya tidak enak juga Pak. Begini Pak, sebenarnya saya itu ada sedikit masalah dan terima kasih Bapak sudah menanyakan hal ini kepada saya. Ya, seperti itu Bu ya, masih karena melihat auranya itu kan sudah jelas. Kita kok ada masalah seperti apa yang jelas ini berkaitan tentang anak didik kita semuanya. Iya, betul sekali Pak. Ya, sebenarnya begini Pak, saya apa yang dihadapi Bu Rita, apa masalahnya? Iya. Saya juga sebenarnya nggak enak ini Pak kalau mau ngobrol menceritakan pada jenengan. Iya. Santai aja. Daripada saya berpikir daripada menambah kesulitan dan beban untuk saya sendiri Pak, lebih baik saya cerita ke penjenengan karena saya itu ingin sekali menyelesaikan masalah saya sehingga nanti saya bisa mengajar dengan nyaman, tenang dan tanpa beban Pak. Memang seperti itu Bu Rita, kita sebagai teman dalam tujuannya mendidik anak-anak memang harus permasalahan kita yang kita hadapi harus kita rembuk, kita musyawarahkan. Mungkin saya bisa membantu panjenengan. Mungkin nopo Bu Rita masalahnya ada apa? Ya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi begini Pak, ini saya tuh punya masalah. Saya tuh pengen sekali Pak bisa meningkatkan kompetensi saya Pak dalam mengelola kelas yang saya merasa saat ini kok belum bisa maksimal Pak ya. Iya, itu bagaimana Pak? Jadi belum maksimal dalam pembelajaran di kelas. Ya, nah, mungkin apa Bu Lita yang kompetensi apa yang mungkin Bu Lita akan kembangkan? Iya, begini Pak, tujuan saya yang ingin saya capai atau kompetensi apa yang ingin saya tingkatkan itu saya ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif Pak. Iya, dan menyenangkan bagi murid-murid. Bapak tahu sendiri kan, saya itu mengajar di kelas rendah, apalagi di kelas 1, keadaan anak-anaknya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, Ge. Mungkin kalau saya ingin tahu tujuannya untuk apa? Kita kok pengen kelasnya sing kondusif, yang mudah untuk dikendalikan. Mungkin tujuannya kita apa? Kok menginginkan hal seperti itu? Ya, gini Pak, saya ingin kelas saya itu bisa lebih baik lagi agar nanti bisa menciptakan pembelajaran yang benar menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan supaya saya bisa mengendalikan situasi di kelas pada saat pembelajaran berlangsung Pak. Seperti itu Bapak. Memang dalam kelas seperti itu. Mungkin ada tantangannya ya, jelas itu pasti ada tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Iya Pak. Iya. Mungkin ada tantangannya yang dihadapi saat ini oleh Bu Lita? Kalau tantangan dari saya itu saya masih sulit Pak untuk mengendalikan siswa yang suka bicara sendiri Pak. Saat saya tuh mengajar masih suka kurang fokus Pak anak-anak bicara sendiri seperti itu. Seperti itu ya. Iya Pak. Jadi pasti Bu Lita membutuhkan sesuatu ya. Iya. Bukan agar mencapai tujuan tersebut. Mungkin apa yang dibutuhkan Bu Lita saat ini? Iya. Baik Pak, yang saya butuhkan kalau menurut saya itu saya perlu strategi Pak, sebuah strategi untuk mengendalikan siswa-siswa saya yang dalam kelas itu suka bicara sendiri waktu pembelajaran saya berlangsung Pak. Jadi strategi yang perlu kita bahas pada saat ini. Iya, betul sekali Pak. Oke, marilah kalau bicara strategi, mari kita berbicara strategi bagaimana mengendalikan siswa di kelas saat pembelajaran berlangsung. Iya Pak. Pertama-tama yang perlu kita memahami apa yang menyebabkan siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kita identifikasi dulu. Terus apakah mereka tidak bisa memahami materi pelajaran itu dikarenakan apa? Apakah karena bosan ataupun karena strategi kita atau materi kita kurang menarik bagi mereka, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut panjenengan gimana? Iya. Kalau menurut saya
karena mereka tuh tidak memahami materi pelajarannya, Pak. Ya, mungkin pembelajaran saya yang mungkin masih monoton atau kurang bervariasi atau bagaimana, seperti itu, Pak. Ya, kalau memang benar demikian, berarti yang perlu kita lakukan adalah memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada anak didik kita semua. Ya. Jadi kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, mungkin seperti itu yang akan kita kembangkan ya. Mungkin apa yang sudah Ibu Lita kembangkan atau metode apa yang Ibu Lita kembangkan gunakan untuk menjelaskan materi-materi yang telah dilaksanakan itu? Metode yang saya kembangkan melaksanakan pembelajaran untuk kelas rendah itu sesuai dengan apa yang ada di sekelilingnya itu, Pak. Menggunakan misalnya media-media yang konkret sesuai dengan tingkat pemikiran anak-anak di usia kelas rendah, Pak. Seperti itu, Bapak. Selain itu juga perlu apakah perlu ada sebuah penguatan? Iya. Ada penguatan yang sebagai fondasi strategi kita untuk menguatkan anak didik kita semuanya untuk mencapai tujuan pembelajaran ataupun aktif dalam pembelajaran kita. Mungkin penguatan apa yang telah Ibu Lita lakukan? Ya, karena di sini masalah yang saya hadapi itu saya sulit mengendalikan kondisi anak yang berbicara sendiri, Pak ya. Jadi penguatan di sini yang bisa saya lakukan itu saya memberikan reward atau award terhadap siswa yang bisa diam, yang bisa tertib di kelas dan bisa mendengarkan penjelasan saat saya memberikan pembelajaran pada mereka. Itu mungkin penguatannya seperti itu. Jadi memberikan umpan balik yang positif pada anak-anak yang bersikap tertib tadi. Sudah bagus itu Bu Lita. Sebagai penunjang anak-anak didik kita semuanya, sebagai motivasi anak didik kita semuanya biar aktif dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan hal tersebut, komitmen apa yang telah Panjenengan lakukan itu? Ya, komitmen yang saya lakukan ini saya sudah memiliki suatu gambaran strategi apa Pak nanti yang akan saya laksanakan di pembelajaran di kelas saya. Mungkin yang pertama tadi seperti yang Bapak katakan, saya harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, mengajar dengan tidak monoton, kemudian bisa memberikan peringatan secara nonverbal, Pak. Misalnya nanti jika ada anak yang ramai atau bicara sendiri, mungkin dengan menggunakan tepukan 2 kali supaya mereka bisa kembali fokus lagi, Pak. Ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya memberikan tadi, Pak ya, apresiasi kepada siswa yang bersikap tertib dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas yang saya berikan tadi, Pak. Mungkin dalam pelaksanaan komitmen Panjenengan itu membutuhkan dukungan dari orang lain? Iya, sangat membutuhkan sekali, Pak. Iya. Siapa antara lainnya? Ini saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk saling sharing, saling curah pendapat untuk mencari strategi pembelajaran lain mungkin yang bisa saya terapkan di kelas saya, Bapak. Karena saya pengen menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi dan menyenangkan untuk mereka. Itu bagus. Pada hari ini hasil diskusi kita berdua mungkin Bu Lita bisa mengambil sebuah hal yang positif atau manfaat yang positif bagi Bu Lita dalam pengembangan kompetensi Panjenengan ataupun dalam mengembangkan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Jadi biar nanti tinggal mengimplementasikan apa yang telah Bu Lita atur strateginya, metode-metode tersebut di dalam kelasnya. Terima kasih Pak Makmur atas waktunya untuk sharing hari ini. Dan saya sangat senang sekali, saya sangat lega sekali Bapak karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran saya. Sama-sama Bu Lita, nanti semoga apa yang telah Bu Lita rencanakan itu bisa diimplementasikan dan sebagai tanggung jawab kita bersama demi anak didik kita semuanya. Ya. Semoga kita bisa menjadi seorang pendidik yang dididik anak-anak. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik Pak, Oke. tadi Bapak kan sudah melaksanakan Kucing. uji. Oke. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah hasilnya baik. Jadi kualitas baik uji tadi sudah menemukan solusinya sendiri atas permasalahan-permasalahan di kelasnya. Alhamdulillah Pak. Kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bapak sampaikan di awal. Jadi monggo. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Jadi yang saya lakukan tadi, saya sudah memberikan kehadiran penuh secara santai, secara rileks kualitas baik uji tadi agar memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada menurut pemikirannya, sehingga saya menjadi pendengar yang aktif dan saya selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga uji atau kita tadi bisa menemukan solusinya. Baik. Itu seperti itu. Ya. Baik, setelah saya observasi, memang Bapak sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Bu Yeni. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Bapak untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot atau menggunakan alur filter? Jadi saya nantinya akan lebih menghadirkan kehadiran yang penuh dan akan lebih mengembangkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali kompetensi yang ada pada Kuci, sehingga dengan mudah Kuci dengan mudah menemukan solusinya. Jadi, mungkin itu Yeni yang akan saya kembangkan kompetensi. Jadi kapan rencana Bapak akan mencari referensi tersebut? Ya, segera mungkin akan saya kembangkan atau saya akan refleksi diri atas pengembangan diri saya sebagai coach sehingga saya lebih mempunyai kompetensi yang lebih baik lagi dalam menjadi coach, sehingga solusi-solusi yang ada atau permasalahan-permasalahan yang ada pada coach itu bisa terselesaikan dengan sendirinya. Itu akan saya kembangkan secepatnya Bu Yeni. Nanti insya Allah akan saya kembangkan. Baik Pak, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bapak. Ya, nanti insya Allah kita ketemu lagi dan bisa ada perbaikan lagi, lebih baik lagi Bu Yeni. Terima kasih. Sama-sama Bapak.